Halo sahabat-sahabat Pioneer sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar hari ini? Saya kira ya, narasi tahun 60-an. Saya kira Pioneer tetap semangat 60-70 ya. Nah, ada berita ya. Eh, ya menurut saya perlu juga. Saya penasaran pidato dari Mbak Doris ya. Saya sudah terjemahkan ini dalam bahasa Cina ya teman-teman ya. Oh, sorry. Ini dalam bahasa Cina ini panjang nih. Ini pidato dari Mbak Doris ini apa saja yang dia ngomongkan. Dan saya sudah terjemahkan. Para pioner Tiongkok yang terhormat, berikut ini adalah terjemahan pidato yang saya sampaikan dalam versi Mandarin pada konferensi pemimpin komunitas Filipina hari ini. Wah, ternyata Pak Doris ini kemana-mana, harusnya ke Indonesia juga dong ya. Tokoh komunitas Filipina yang terhormat dan Ibu Lumari, saya merasa sangat terhormat diundang ke konferensi GCV Filipina yang terhormat. Saya dengan tulus berterima kasih atas kesempatan untuk berbicara di pertemuan terkemuka para pemimpin komunitas regional. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Lumari atas kerja keras dan dedikasinya terhadap gerakan GCV di Filipina. Komitmen Ibu Lumari terhadap olahraga ini patut diacungi jempol, sebagaimana maaf teman-teman ya. Sebagaimana dibuktikan oleh kepemimpinannya yang luar biasa serta tindakannya yang cerdas dan efektif dalam menciptakan hampir 20.000 rekor GCV. Sangat mengesankan melihat pencapaian komunitas GCV Filipina dan keberhasilan Anda dalam membangun gerakan jaringan Pi yang kuat. Sangat menarik untuk melihat bagaimana Anda bersatu untuk melakukan ekspansi di berbagai wilayah dan industri. Upaya Anda patut dihargai dan Anda menyadari pentingnya kontribusi kolektif para pengusaha dan pioner dalam mewujudkan hal ini. Saya melihat komunitas Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah aktif memposting ratusan ribu kata di Twitter selama lebih dari setahun, dan saya fokus mendidik komunitas tentang misi Pi Network dan mendidik GCV. Dingin ya teman-teman. Alasan saya mempromosikan GCV adalah untuk menyebarkan kesadaran tentang misi dan visi Pi Network sebagaimana tercantum dalam buku putih. Banyak pedagang dan pioner mungkin perlu memahami sepenuhnya tujuan Pi Network dan potensi dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari di masa depan. Penting untuk dicatat bahwa tujuan Pi Network adalah untuk mengatasi kekurangan mata uang kripto tradisional dan memungkinkan semua orang mendapatkan manfaat dari teknologi blockchain seperti mata uang real. Harga Pi harus stabil dan terdesentralisasi. Pioner kita akan menentukan harga Pi dan setiap koin Pi sangat berharga seperti yang dikatakan Dr. Nicholas. Semua pioner akan mencapai hal-hal besar. Itu adalah harga dasar untuk Pi dengan GCV sebesar $314,159. Sangat menggembirakan melihat kemajuan komunitas GCV Filipina dan upaya yang dilakukan untuk mendorong lebih banyak pedagang dan pionir untuk bergabung dengan gerakan barter GCV. Sekarang kita dapat melihat dari peta jalan video bahwa core team hanya membutuhkan 32% untuk melewati QC dan 20% untuk mendapatkan dompet migrasi dan kemudian mainnet open mainnet dapat terjadi. Ini menunjukkan bahwa core team siap untuk mainnet. Mereka ingin para pioner berkolaborasi untuk menunjukkan bahwa kami juga siap meraih kesuksesan mainnet. Inilah sebabnya kami mengadvokasi semua pioner global untuk menunjukkan pengurangan risiko proyek dan berpartisipasi aktif dalam data GCV. Analisa saya di bawah ini menunjukkan alasan penurunan jumlah pioner yang lulus QC dan bermigrasi dalam jaringan Pi. Van, pendiri Pi Network, mengatakan bahwa Pi Network adalah praktik sosial yang berarti kesuksesannya terjamin sepenuhnya
Berbeda dengan peluncuran produk, praktik sosial memerlukan banyak orang yang bergabung dan mencapai tingkat konsensus tertentu, sehingga hal ini menimbulkan tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, core team hanya dapat menguji sejumlah kecil orang secara bertahap dalam satu waktu dan menyesuaikan metodenya berdasarkan data GCV, yang merupakan salah satu alasan lambatnya kemajuan. Perlu dicatat bahwa core team tidak dapat memberikan tanggal pasti untuk open mainnet selama 2 tahun penutupan mainnet. Hal ini karena mengumumkan tanggal dapat menimbulkan konsekuensi bencana jika mereka tidak dapat menentukan kapan kondisi peluncuran mainnet yang aman akan terpenuhi. Selain itu, perlu dicatat bahwa core team tidak memperkirakan penutupan mainnet akan memakan waktu lama. Banyak pioner menyatakan ketidakpuasannya dengan penundaan ini, namun pioner malah menunda open mainnet. Core team membuka beberapa QC, tetapi mereka menemukan bahwa banyak pioner menjual akun Pi mereka atau menukarnya dengan harga rendah setelah menyetorkan Pi ke dompet mereka. Data dan perilaku seperti ini menempatkan proyek pada risiko kegagalan yang tinggi. Bagi Pi Network, core team situasi ini menantang karena mereka tidak dapat memimpin pioner seperti GCP untuk mendukung sehat harga yang mahal. Hal ini karena SEC atau peraturan lainnya tidak seharusnya memandu harga Pi, karena hal ini dapat menyebabkan pelanggaran pada jaringan Pi. Oleh karena itu, core team berhati-hati dan menghindari kontak dengan Herald untuk mencegah pertanyaan atau penyelidikan apapun. Meskipun core team tidak dapat secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap GCP, jelas bahwa banyak pioner dan pelaku bisnis telah menyatakan dukungan mereka melalui tindakan mereka. Namun banyak harga rendah yang masih tercatat di blockchain. Core team tidak bisa menunggu lebih lama karena penundaan yang terus-menerus dapat menimbulkan masalah seperti hilangnya kepercayaan dari pioner dan menyulitkan banyak anggota ekosistem untuk terus berjalan karena mereka harus membayar biaya server atau biaya bulanan lainnya. Oleh karena itu, core team perlu mengambil tindakan segera dan mengubah rencana untuk memastikan pembukaan QC dan migrasi yang lebih cepat dalam waktu yang lebih singkat, sekaligus mengurangi risiko kegagalan. Strategi yang ada saat ini untuk memastikan open mainnet lebih awal, lebih nyaman dan lebih aman adalah dengan mengurangi jumlah karyawan open mainnet. Untuk mencapai tujuan ini, core team akan menggunakan data masa lalu dan observasi terkini seperti media sosial untuk mengidentifikasi area dengan aktivitas barter GCP yang lebih tinggi dan transaksi harga yang lebih rendah, serta akun yang tidak memiliki banyak koin. Mereka dapat segera efektif mengurangi ukuran open mainnet dengan meningkatkan risiko area GCV yang menunjukkan risiko lebih rendah dan aktivitas lebih tinggi menggunakan metode keamanan standar dan pengendalian risiko. Sebagai mantan CPA berpengalaman, saya percaya CT menerapkan pendekatan ini dengan percaya diri dan akurat. Sekarang saya ingin berbicara tentang cara mencapai pencatatan yang lebih cepat di blockchain GCV. Nah, ini mungkin kita akan ini teman-teman ya, ini dulu ya, kita simpan untuk video berikutnya karena ini panjang ya, ini sangat panjang, maka kita simpan dulu. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman, tetap semangat. Saya lagi menyimpan untuk video berikutnya isi daripada bagian penting juga ya untuk GCV. Salam sukses, selamat pagi.